Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini udah pada join kelas semua kan ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kabar kalian hari ini gimana? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau masih diberi kesehatan. Masih pada semangat kan ya buat belajar? Alhamdulillah. Pusing. Pusing ya. Harus tetap semangat meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Ibu cuma pesan tetap jaga kesehatan, jangan begadang, jalani rutinitas dan aktivitas yang sehat. Langsung aja masuk ke materi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang uang. Oke, udah muncul share screen-nya? Udah. Sudah, Bu. Oke, ngomong-ngomong tentang uang, kalian semua pasti udah familiar ya tentang uang ini? Iya, Bu. Ada yang mungkin nggak tahu apa itu uang? Nggak pernah megang uang atau nggak punya uang? Enggak, Bu. Nggak, oke. Karena kalian sendiri udah familiar sama yang namanya uang, jadi Ibu mau nanya nih, menurut kalian uang itu apa sih? Ya, ada yang mau ngasih masukan? Ada yang mau ngomong? Alat pembayaran. Iya, benar. Putri, ayo ada lagi? Alat tukar, Bu. Iya, ada lagi? Harta berharga, Bu. Oke, jadi semua yang telah kalian sebutkan itu benar, cuman di sini Ibu mau menambahkan definisi uang menurut para ahli. Nah, di sini tuh ada 3 ahli. Yang pertama ada menurut R.S. Sayers. Dalam bukunya yang berjudul Modern Banking, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang. Nah, yang kedua menurut A.C. Pigou. Dalam bukunya yang berjudul The Value of Money, beliau menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk alat tukar. Kemudian yang terakhir ada menurut T.H. Robertson. Dalam bukunya yang berjudul Money, beliau menyatakan bahwa uang adalah segala umum yang diterima dalam pembayaran barang-barang. Jadi, dari definisi uang yang telah kalian sebutkan, dan menurut para ahli ini dapat disimpulkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah yang dijadikan sebagai satuan hitung sekaligus alat tukar. Kemudian selanjutnya ada syarat uang. Nah, jadi nggak sembarang barang atau benda itu dapat dijadikan uang, sehingga ada yang namanya syarat uang. Nah, syarat uang yang pertama itu ada acceptability dan cognizability. Nah, maksudnya ini tuh apa sih? Jadi, uang itu harus diterima dan diketahui oleh masyarakat. Nah, diterima dan diketahui sebagai apa? Diterima dan diketahui sebagai alat pembayaran dan satuan hitung. Kemudian yang kedua ada stability of value. Jadi uang itu harus punya nilai yang stabil. Karena apa? Masyarakat akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang atau benda lain yang nilainya stabil. Nah, kalau misalkan nilai dari uangnya aja nggak stabil, gimana orang mau nyimpan kekayaannya dalam bentuk uang gitu kan? Nah, oleh karena itu, jika dalam suatu negara itu punya nilai uang mata uangnya berfluktuasi tajam, maka secara tidak langsung uang di negara tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsi sebagai alat tukar sekaligus satuan hitung. Nah, di sini tuh fluktuasi itu apa sih? Nah, fluktuasi itu untuk lebih mudahnya, dia itu kurs atau nilai tukar. Nah, kemudian ada electability of supply. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus memenuhi kebutuhan perekonomian. Nah, di sini tugas dari bank sentral untuk mencetak uang. Nah,
bertugas mencetak uang, bank sentral juga harus mampu melihat perkembangan perekonomian. Jadi, jika di lapangan ternyata faktanya nih ya, jumlah uang yang beredar itu jauh lebih banyak daripada kegiatan perekonomiannya. Nah, maka apa sih yang harus dilakukan oleh bank sentral? Nah, bank sentral di sini harus stop untuk cetak uang karena uangnya ternyata terlalu banyak daripada kegiatan perekonomiannya. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar itu jauh lebih sedikit daripada kegiatan perekonomiannya, maka bank sentral harus mencetak uang lagi. Nah, kemampuan bank sentral dalam mencetak uang itu dia harus elastis. Nah, elastisnya itu gimana? Ya tadi, dia punya kemampuan untuk terus mencetak uang atau menghentikan untuk mencetak uang. Kemudian yang keempat ada portability, mudah dibawa. Nah, jadi dengan adanya uang, manusia itu atau masyarakat harus makin dimudahkan dong. Nggak boleh, istilahnya gimana ya, memudahkan, bukannya menyusahkan. Apa? Sebagai contoh misalkan, kalian melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, tapi kalian bisa aja nih bawa uang tunai dalam jumlah yang sedikit, tapi dengan nilai nominal yang besar. Kemudian ada yang namanya durability atau tidak mudah rusak. Nah, kenapa sih uang itu bahannya harus yang nggak gampang rusak? Karena uang itu bukan kita doang yang megang. Ada yang namanya perpindahan kepemilikan, ada yang namanya transaksi. Jadi uang itu pasti akan berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain gitu kan. Nah, otomatis uangnya sendiri itu harus bahannya itu tidak mudah rusak. Bayangin aja kalau misalkan uang itu terbuat dari tisu. Bayangkan saja ya. Nah, nggak mungkin dong tisu aja diginiin aja udah robek gitu kan, apalagi kalau misalkan kena air gitu, teksturnya juga pasti akan berubah gitu. Nah, oleh karena itu uang itu harus gak gampang rusak karena di situ akan ada perpindahan kepemilikan dari orang yang satu ke orang yang lain. Kemudian ada yang namanya divisibility. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi uang itu bisa dibagi tanpa mengurangi nilai. Contohnya, misalkan kalian beli dompet. Nah, dompetnya itu senilai Rp2.550. Nah, jadi jumlah uang yang kalian miliki itu belum tentu punya nilai yang sama dengan barang yang akan kalian beli gitu. Jadi di sini uang kalian itu ketika melakukan sebuah transaksi, misalkan nilainya itu di bawah nilai nominal uang yang telah kalian miliki, kalian tuh bisa dapat kelebihannya, istilahnya ada kembalian gitu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, udah paham Bu, semua mau ya? nanya. Ya. Rizka, silakan. Bu, kan tadi kalau yang dibahas kan uang yang biasa kita pakai ya, maksudnya kayak apa sih namanya, uang kertas, logam Ya. gitu, yang mudah dipindah tangankan gitu. Nah, terus kalau lagi saat musim, bukan musim ya, maksudnya lagi pandemi begini nih Bu, lagi banyak virus, kalau uang yang elektronik itu gimana Bu? Sama atau beda? Sebenarnya sama aja, cuman mungkin nilai fisiknya aja ya. Jadi uang itu semuanya bentuk uang itu sama, cuman mungkin transaksinya aja, cara pembayarannya yang berbeda gitu. Oh, gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, makasih. Ya, iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang masih kurang jelas? Oke, udah jelas semua ya? Cukup Bu, cukup. Cukup, oke, langsung aja. Ibu ada games. Kalian buka Kahoot. Dibuka Kahoot-nya.
Kemudian masukkan passwordnya. Ayo, 2 orang lagi nih. Bentar ya Bu, sinyalnya. Oke, ditunggu ya, Kak. Ayo, Mbak Desi. Mbak Desti udah masuk belum? Langsung kita bisa mulai ya. Oke, soal yang pertama. Ada 2 orang nih yang nggak jawab nih. Siapa? Ayo. Yang pertama ada Putri. Langsung aja pertanyaan kedua. Iya, nggak ada yang benar. Langsung aja pertanyaan berikutnya. Nggak ada yang... Kalian tadi merhatiin nggak? Ngelek, Bu. Ngelek, oke. Sinyalnya jelek ya. Iya Bu, sinyalnya jelek. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus misalnya, apa mama nih? Itu. Oke, 2 orang yang benar. Ini 2 orang lagi kemana nih? Oleh kali Bu. Ya, satu lagi ya. Soal terakhir. Kali masuk. Syarat barang dapat diberikan uang kecuali Oke. Kita lihat sekarang. Juara satunya Cae. Juara 2 Friska dan ketiga ada Putri. Hore. Oke, sekarang game sudah. Sekarang Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya tuh kalian buka Google Classroom, udah pada gabung semua kan ya di kelas Ibu? Sudah, Bu. Nah,
ini sudah ada petunjuknya. Yang pertama itu dia perintahnya buatlah mind map mengenai materi tentang uang dengan menggunakan media yang kamu kuasai. Nah, jadi kalian bisa bikin mind map, terserah mau bikinnya di Word atau mau bikin di aplikasi lain. Kemudian yang kedua ada kerjakan soal esai yang pada dokumen yang telah Ibu lampirkan. Paham semua kan ya untuk tugasnya? Ya, Bu, paham. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, cukup. Oke. Kesimpulan materi kali ini adalah yang pertama itu pengertian uang. Jadi uang itu merupakan alat pembayaran yang sah yang dia dapat dijadikan sebagai alat tukar sekaligus satuan hitung di masyarakat. Kemudian syarat uang. Nah, syarat uang tadi ada berapa, yo? Ya, ada berapa syarat uang tadi? Yang terakhir. 6. Ya, ada 6. Apa aja, yo, Friska, sebutin. Awet. Iya, bahasanya. Oke, langsung aja ya. Jadi syarat uang itu tadi ada 6. Gampangnya hafalin aja huruf depannya. A, S, E, T, D, D. A, acceptability. S, stability of value. E, electability. P, portability. D, durability. D yang satunya, divisibility. Oke? Sekian pertemuan kita pada hari ini. Masih ada yang pengen ditanyain nggak? Atau ada yang ngeganjel nih di hati? Enggak, Bu. Enggak ya, udah mau semua ya. Oke, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih yang sudah join kelas. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu.